masing tasbihnya. Tuh, sekarang kita lihat pula tentang obat-obatan lagi. Surat 2 ayat 233 ada tuh Al-Baqarah. Coba lihat. Surat 2 ayat 233. Nah, silakan baca Tiara. Nih. Surat kelas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan di antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Satu ayat itu banyak, ya kan, cabang-cabang perintah Allah. Salah satunya apa? Si ibu menyusui anaknya. Dari segi kesehatan, ibu yang menyusui anak tadi, anaknya sehat, ya kan? Anaknya kuat, daya tahan tubuhnya lebih kuat dibandingkan yang tidak disusui. Maksudnya susu sapi. Tuh. Tergantung juga, ada juga di situ ada tanggung jawab ayah, ya kan, yang membiayai hidup untuk istri dan anak. Ada pula waris di situ. Begitu dahsyatnya Al-Quran mengajarnya. Jadi di sini dari 3 obat farmasi banyak sekarang orang buat susu. Ada yang susu sapi, betul? Produk dari Australia. Ada yang dari Swiss, ya kan? Ada pula susu itu yang bisa jadi obat seperti susu diabetasol untuk orang-orang sakit gula. Wah, kita minum hasil temuan dari Al-Quran. Nggak ada kitab lain yang mengajarkan itu. Di Al-Quran ada. Apalagi tentang lebah. Terus silakan buka surat 16 ayat 69. Surat 16 ayat, silakan baca. Apa minta apa lagi kamu udah dapat? Sudah ketemu tentang lebah. Surat 6 ayat 69. Sudah ketemu? Baca. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perlebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.
dari lebah. Lebah itu hidup di ranting-ranting, ya kan? Tapi ranting-ranting pohon itu tidak patah oleh dia. Akhlaknya dalam bersosial yang namanya lebah itu bagus. Rupanya dia memakan yang bagus-bagus juga, ya kan? Apa yang diminumnya makan itu? Nah, apa tuh? Sari-sari dari bunga-bungaan. Apa yang dihasilkannya? Madu. Rupanya di dalam Al-Quran juga diingatkan. Dari lebah itu ada madu, yang madu itu bisa jadi obat. Kapan pula Nabi itu melihat lebah, ya kan? Tapi di berbagai tempat banyak lebah memang menghasilkan madu. Makanya di waktu kita mengambil itu harus pakai ilmu juga. Kalau tidak habis disengatnya tuh lebah. Sekarang tentang matematik, surat 24 ayat 26. Sudah ketemu? Silakan baca yang belakang ya. Tentang matematika. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Mereka yang baik itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Ulang lagi. Artinya ada. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Itu juga ilmu sunnatullah itu. Ilmu alam juga. Itu pasti terjadi. Yang baik dengan orang baik. Pak, kalau yang baik dengan tidak baik memang ada juga kejadiannya. Ada? Apa punya kisah itu? Dan kisah itu Pak sampaikan kemarin di Masjid Al-Ghufran. Mungkin ya yang tak baik itu tersirat di tubuh salah satu wanita yang punya anak. Nah, anaknya pintar. Apa ada situ akhirnya? Anaknya pintar. Saking pintarnya dia sekolah juara dan mudah masuk perguruan tinggi. Di perkuliahan anaknya selalu berprestasi. Nilainya A aja. Kalau tidak A plus, amin. Tidak ada yang B dan C. Komlot nilainya. Tadi Bapak juga ngomong dengan murid Bapak yang jadi imam mahasiswa dia. Berapa IPK kamu? 3,6. Komlot itu. Nah, pertahankan kan gitu. Rupanya anaknya hebat, sampai pula S2, gak komlot kan, tak masuk lagi nyambung ke S2. Itu mudah. Kerja dia, kalau udah S2 kerja gaji besar. Makanya kamu jangan sampai S1 aja ya. Bapak doakan ya, sampai S3. Semuanya. Tak satu dong. Nanti kamu bilang apa nih pilih-pilih kasih. Semuanya S3 so, amin. Walaupun kamu berkeluarga bisa aja. Bisa. Kenapa tak satu jalan ke Mekah? Oke Ustaz, waktu ini. Habis. Belum. Ustaz masuk. Terus saya ceritakan sedikit dulu. Belum dekatnya. Jadi di waktu anaknya sudah menikah, seiring dengan perjalanan waktu, istri dari anaknya hamil. Di waktu hamil itu biasanya kan tak bisa dia melahirkan di rumah, ditelepon mamanya. Di waktu ditelepon tuh betapa bahagianya mamanya. Alhamdulillah, oh anakku sudah, ya kan?
bisa melahirkan, ya kan? Istrinya sudah melahirkan, aku udah akan punya cucu. Kapan mama ke sini? Mama akan ke rumahmu secepatnya. Datang ke rumahnya. Dia waktu sampai ke rumahnya, rupanya mamanya batuk-batuk. Apa kata istrinya? Bang, mama batuk. Bahaya tuh, bisa sakit nanti anak kita. Jadi kalau pulang dari rumah sakit setelah melahirkan, janganlah anak emak abang itu di rumah. Jadi buat tempatnya di belakang. Masya Allah. Karena saya istri secantik lah. Daripada bertekar, rupanya dibuat bubuk di dalam pondok namanya. Pondok dindingnya itu bambu. Apa pendek kan aja. Setelah anaknya sampai, cucunya sampai di rumah, langsung bilang, mama nanti tidurnya di belakang ya. Bahagia anak mamanya tuh. Hancur hati mamanya. Nanti kami dapatkan makanan karena mama sakit aja, mama di belakang. Nanti kami antar makanan, minuman, pokoknya apa yang kami makan kami antar belakang. Mau nak mama makan? Sedih dia. Rupanya kesedihan itu tidak sebentar. Baik akan bertemu dengan baik, baik hasilnya, betul? Baik bertemu dengan tidak baik, buruk hasilnya, betul? Cuman anaknya bagus, istrinya bagus, tapi kok bisa dia mengucapkan itu? Menyelamatkan cucunya. Karena waktu sudah mau zuhur, apa selesaikan nanti, kamu ingatkan ya. Itu sajalah dulu. Jadi matematika itu tidak hanya dalam bentuk tertulis, juga terwujud dalam kehidupan, ya kan? Kalau kita jadi orang baik, baik jadinya. Kalau kita tidak baik, ada orang yang baik itu disebut namanya tidak ada nyambung hatinya kan? Itu orang buruk tuh, matematik tuh. Dalam ilmu pasti matematik itu ada juga. Silakan baca artinya tadi. Dikuatkan sedikit supaya tahu dia. Sedikit ada artinya. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Oh, mungkin emaknya ini bermasalah dulunya. Karena bermasalah, Allah lihatkan di dunia matematiknya. Orang baik akan jadi baik. Kamu hari ini orang baik, insya Allah jadi orang baik. Amin. Kita berikan aplaus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Protokol. Berbagai lagi. Nanti sudah itu ya. Mana protokol? Ya, protokol mana? Bu Marninya mana? Oke. Alhamdulillah telah sampai di penghujung waktunya, udah jam 12.00. Jadi waktunya kita untuk rehat, dan kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan ilmu tentang pembuktian wahyu. Ternyata wahyu perlu pembuktian juga ya? Ya, perlu pembuktian. Jadi emang percaya ya, ada buktinya gitu, ya kan Ustaz? Oke? Jadi mungkin anak-anak ustazah bisa istirahat sekitar 30 menit menjelang menunggu waktu azan. Yang mau setoran juga boleh. Kita tutup dulu acara kita pada siang hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana chargernya, Ustaz? Bisa lagi.
Oh, kau sampai ya.